Mereka awalnya ingin berbicara dengan Yoshua untuk melihat apakah mereka bisa membuat mereka membayar kompensasi dan kemudian bergegas dan membawa 15.000 tahanan ini pergi. Tetapi selama ini Yoshua sibuk membalas dendam pada keluarga Renza, atau berlutut di Gunung DR untuk bertobat, atau sibuk dengan pemakaman orang tuanya dan misi pengapuran yang diatur oleh Tama, sehingga mereka tidak dapat menghubungi Yoshua sama sekali. Tepat ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan 15.000 tawanan, sebuah panggilan telepon datang dari Tama. Sahid hanya tahu nama keluarga Tama sebagai Renza, tetapi tidak tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Renza. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia menerima telepon Tama dan bertanya dengan sangat sopan, "Kenapa Tuan Renza punya waktu untuk meneleponku?" Tama tersenyum, "Tuan Sahid, saya menelepon karena saya ingin berkomunikasi dengan Anda tentang front bencana." "Front bencana?" Said tiba-tiba menjadi bersemangat dan buru-buru bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda punya saran bagus tentang front kataklismik?" "Saya tidak akan berbohong, 15.000 tawanan ini sekarang membuat saya gelisah." Tama tertawa, "Saya hanya ingin berkomunikasi dengan Anda untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Apakah Anda melihat apakah Anda punya waktu besok? Jika waktunya baik-baik saja, kita akan bertemu di markas Hamid untuk membicarakan masalah ini." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Omong-omong, pada saat itu, saya juga akan memanggil Panglima Tertinggi Front Bencana, Yoshua, ganti." Sahid berseru, "Tuan Renza, kamu kenal Yoshua?" Tama berkata, "Saya tidak mengenalnya sebelumnya. Saya baru bertemu dengannya baru-baru ini, jadi saya ingin menengahi di antara kalian berdua dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana menurut Anda?" "Tidak masalah." Sahid setuju tanpa ragu-ragu. Baginya, para tawanan itu sekarang menjadi beban. Jika mereka tetap seperti ini, tidak ada yang tahu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mereka. Namun jika mereka dilepaskan, langsung diusir dari negaranya, maka hal ini akan semakin merugi. Jadi, dia sekarang sedang menunggangi harimau dan sulit untuk turun. Keesokan paginya, Tama pamit dan meninggalkan rumah sendirian. Setelah berkendara ke bandara, ia membawa Concordel langsung ke Lebanon. Menjelang siang, dia sudah bertemu dengan Yoshua di Lebanon, lalu langsung naik helikopter ke markas Hamid. Hamid juga sudah bangun pagi dan menunggu kedatangan Tama. Di pesawat, Yoshua melaporkan kepada Tama, "Tuan Renza, saya sudah komunikasi dengan Bu Erik Hartono. Bulan depan akan ada 43 kapal kargo isu shipping yang melewati Teluk Aden satu demi satu. Prajurit pengawal kami akan menghubungi pelaut kapal kargo terlebih dahulu dan mengawal setiap kapal kargo di atas kapal." Tama mengangguk dan bertanya, "Berapa banyak prajurit pengawal yang dibutuhkan untuk satu kapal?" Yoshua berkata, "Praktek industri pengawalan bersenjata adalah 3 hingga 6 orang. Umumnya ditemukan ketika perompak ditutup. Para pengawal ini akan menembakkan senjata untuk memberi isyarat. Para perompak ketika menemukan bahwa ada personel bersenjata, mereka akan mundur." Yoshua melanjutkan, "Kami saat ini ditetapkan pada 3 orang per kelompok. Dengan tingkat pertempuran tentara front kataklismik, daripada pengawalan bersenjata itu terlalu kuat, 3 sudah cukup untuk berurusan dengan bajak laut itu." Tama menginstruksikan, "Jika Anda bertemu bajak laut, Anda harus bertarung dengan baik, dan berusaha keras untuk membuat front bencana di bidang pengawalan bersenjata menjadi terkenal." Yoshua tampak menakjubkan dan berkata dengan serius, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku sudah menginstruksikan anak buahku, jika kita beruntung dan bisa bertemu dengan para perompak, maka kita akan memastikan untuk melenyapkan para perompak, tanpa meninggalkan siapapun." Tama melambaikan tangannya dan berkata, "Pemusnahan total tidak ada artinya." Mengatakan itu, Tama berkata, "Dengar, gerombolan perompak ini biasanya suka menculik kru, meminta tebusan, jadi mengapa kita tidak membiarkan mereka naik dulu, dan kemudian, pada gilirannya, mereka ditangkap hidup-hidup, dan kemudian menemukan mereka untuk tebusan."
Yoshua sedikit tercengang, dan kemudian berkata dengan gembira, "Ini ide yang bagus. Menggunakan cara pihak lain untuk membalas budi, maka kita juga dapat sepenuhnya mengalahkan reputasi front bencana." Tama mengangguk dan menginstruksikan, "Ketika saatnya tiba, jika mereka membayar uang tebusan, biarkan mereka pergi, jika tidak, bunuh mereka." Di masa depan, front bencana bagi para perompak ini harus lebih hitam dari hati mereka. Dan juga untuk memainkan mereka dengan baik, bermainlah sampai mereka takut padamu dari lubuk hati mereka. Hanya dengan begitu, dapat membuat mereka rendah hati di depanmu. Tama berkata, "Saya mungkin mengerti situasi para perompak di Teluk Aden. Mereka memiliki banyak orang, dan mentalitas balas dendam yang sangat kuat. Jika mereka berani melakukan pembalasan terhadap front kataklismik di masa depan, atau membalas kapal kargo dari isu shipping, maka langsung kirim beberapa panglima perang bintang 5 untuk menyusup ke sarang mereka, dan keluarkan mereka. Pemimpin, jika pemimpinnya terbunuh dan yang baru masih berani melawan kita, kita akan membunuhnya juga. Sampai muncul pemimpin baru yang tidak berani melawan kita lagi." Tama paling percaya pada pembunuhan untuk membalas pembunuhan. Ingin membuat orang-orang jahat itu ketakutan, satu-satunya cara adalah menjadi lebih kejam dan jahat daripada dia. Aktif di bajak laut Teluk Aden, gaya mereka dan bandit aktif tidak berbeda. Membunuh adalah cara mereka bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, bajak laut ini menjadi semakin merajalela, pembajakan tahunan meningkat, dan belakangan ini telah mencapai tingkat serangan hampir setiap hari terhadap kapal kargo, tetapi juga berulang kali berhasil. Tama sering dapat melihat berita perampokan kapal bajak laut di berita, dan mereka menembak sandera juga terjadi dari waktu ke waktu. Jadi Tama berharap Cataclysmic Front bisa menunjukkan momentum, sehingga para perompak itu takut pada mereka. Karena ini adalah tempat di luar hukum, mari kita lihat siapa yang lebih kejam dari yang lain. Setelah beberapa menit terbang, pesawat akan tiba di atas pangkalan Hamid. Saat ini, langit di timur tengah baru saja mulai terang. Yoshua memanfaatkan sinar matahari yang terbit dan melihat beberapa ketinggian di sekitar pangkalan Hamid di depannya. Dia penasaran dengan pertahanan tong besi macam apa yang dimiliki Hamid yang bisa membuat Cataclysmic Front mengubur beberapa ribu tentara bayaran di sini. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa beberapa dataran tinggi, serta lembah yang dikelilingi oleh dataran tinggi, pada dasarnya tidak dapat dilihat sebagai pangkalan militer, dan bahkan sulit untuk melihat para prajurit. Satu-satunya target besar yang bisa dilihat adalah banyak truk pengangkut batu dan truk terus-menerus bolak-balik melewati celah gunung. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat. Dan semakin tidak ada yang bisa dilihat, semakin terkejut Yoshua di dalam hatinya. Karena ini membuktikan bahwa Hamid telah mengubah seluruh kekuatannya menjadi benteng permanen di dalam gunung. Bahkan jika puluhan ribu pasukan menyerang, mereka tidak dapat menemukan di mana targetnya sama sekali. Apalagi, tidak ada yang tahu berapa banyak titik api yang tersembunyi di pegunungan besar ini, belum lagi berapa banyak senjata dan amunisi, serta persediaan makanan yang disimpan di sini. Tepat ketika dia terkejut, helikopter itu sudah terbang di atas lembah Hamid dan perlahan-lahan mendarat di atas tanah datar lembah itu. Rumah-rumah asli dan reruntuhan di lembah pada dasarnya dibersihkan, dan seluruh lembah sekarang pada dasarnya telah berubah menjadi tanah datar. Dan Anda dapat melihat bahwa tempat ini telah diubah menjadi tempat latihan, ada taman bermain, rentang target, dan berbagai kursus pelatihan rintangan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.